Selamat pagi, semangat pagi bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita memulai hari kita pagi ini dengan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Hati kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa Surgawi atas anugerah-Mu yang telah memelihara hidup kami. Dari sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dan merasakan tangan kemurahan Tuhan yang merangkul kehidupan kami. Dan kami pagi ini bersuka cita dan bersyukur kepadamu, memuji memuliakan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan Allah sumber kehidupan kami, sumber segala apa yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu Bapa Surgawi, kami memulai hari ini bersama dengan kebenaran firman-Mu. Kami menyambut firman-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik, dan ajarkan kami untuk senantiasa memahaminya, mengertinya, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa salah satu penyakit di banyak negara dan termasuk negara kita Indonesia hingga hari ini adalah penyakit korupsi. Korupsi telah merajalela dan merongrong banyak sendi-sendi kehidupan di tengah-tengah bangsa kita Indonesia ini. Dari pemerintahan ke pemerintahan, korupsi telah menjadi kebiasaan. Bahkan ada banyak orang yang mengatakan korupsi itu menjadi budaya di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Sesungguhnya apa yang disebut dengan budaya itu sebenarnya adalah berhubungan dengan peradaban kemanusiaan yang semakin lebih baik, semakin berkualitas. Tetapi di negara kita ini korupsi itu sudah disebut sebagai budaya. Kenapa? Karena selalu menjadi bagian dari kehidupan pemerintahan, di pemerintahan dan di masyarakat Indonesia. Secara sadar atau tidak sadar, sampai ke masyarakat bawah pun budaya korupsi ini telah merasuki kita semua. Sehingga budaya korupsi ini, perilaku korupsi ini telah menghancurkan banyak hal, ekonomi, keamanan, kenyamanan berusaha, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa ini disebut sebagai penyakit? Karena memang benar-benar merusak dan menghancurkan. Itu sebabnya Tuhan Allah berfirman sejak awal kepada bangsa Israel ketika mereka masih di dalam perjalanan padang pasir, di padang gurun. Mereka belum tiba di tanah Kanaan. Mereka masih berjalan menuju tanah Kanaan. Tetapi Tuhan Allah telah mengingatkan mereka supaya mereka tidak melakukan suap. Itu yang kita baca dalam firman hari ini. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Inilah kerusakan, kehancuran yang menjadi efek dari perilaku suap itu sendiri. Membutakan mata. Artinya apa? Tadinya kita bisa melihat yang benar, tetapi karena perilaku suap, akhirnya tidak lagi melihat apa yang seharusnya, apa yang sebenarnya. Tadinya perkara itu sesuatu yang benar, lalu karena suap, maka apa yang salah menjadi dibenarkan. Apa yang tidak baik menjadi dibenarkan. Apa yang tidak sepantasnya menjadi itu yang dilakukan. Inilah
perilaku suap itu sendiri berefek buruk di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada dua hal yang sama-sama bertindak di dalam hal ini, yaitu pemberi suap dan penerima suap. Dua oknum ini, dua subjek ini melakukan kejahatan. Artinya si pemberi suap dan si penerima suap sama-sama melakukan kejahatan. Karena itu hati-hati bagi kita. Tidak boleh hanya menuduh hanya penerima suaplah yang melakukan kejahatan. Oh no. Tetapi si pemberi suap juga adalah pelaku kejahatan. Kalau tidak ada si pemberi, maka si penerima tidak akan ada. Ketika si penerima tidak memberi ruang untuk diberi suap, maka si pemberi pun tidak ada. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, supaya kita melihat bahwa kita pun bisa terlibat dalam kejahatan ini. Karena itu, sejak awal harus dicegah, harus menahan diri, harus turut serta menjadi pioner di dalam penghentian, di dalam pencegahan korupsi itu sendiri. Di negara kita ini, oleh undang-undang di negara ini telah membangun sistem sebenarnya. Ada komisi pemberantasan korupsi, ada kejaksaan, ada kepolisian. Tetapi kenyataannya di negara kita ini, penyakit korupsi itu masih terus merajalela. Bahkan di 3 lembaga ini misalnya, ya, yang dipercaya oleh negara ini, masih ada oknum-oknum yang berani seperti itu. Bukan lembaga itu ya, tetapi ada oknum yang memanfaatkan. Lalu akhirnya apa? Selalu terbuka ruang bagi banyak orang untuk memberi dan menerima suap. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, orang Kristen, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan terus belajar bertindak jujur, bertindak adil, bertindak apa yang sebenarnya. Karena itu siapapun kita, dimanapun kita bekerja, baik di pemerintahan, baik di swasta, maka tugas kita mencegah korupsi, perilaku suap itu terjadi. Hentikan, cegah itu jangan sampai berkelanjutan ke generasi kita untuk seterusnya. Supaya apa? Supaya negara kita ini boleh sejahtera, supaya ekonomi negara ini boleh membaik, supaya pembangunan di mana-mana di seluruh pelosok-pelosok negeri ini bisa dilakukan oleh pemerintah. Karena ada banyak hal yang bisa digunakan, tetapi ketika korupsi terjadi, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Dan kita tidak bisa menutup mata lagi dengan apa yang telah terjadi di negara kita ini. Dari pemerintahan ke pemerintahan, dari periode ke periode ke pemerintahan itu selalu terjadi. Bahkan ketika setelah pasca reformasi, tadinya kita berharap bahwa korupsi yang telah terjadi di Orde Baru tidak akan terjadi lagi, ternyata masih terus merajalela. Karena itu, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab orang tua mendidik anak-anak mulai dari sejak dini agar menggunakan apa yang menjadi haknya dan jangan mengambil apa yang tidak menjadi haknya. Menikmati apa yang menjadi bagiannya, mensyukurinya dan bersyukur kepada Tuhan, menikmati apa yang sedang dia miliki, apa yang sedang dia terima yang menurut haknya, tetapi tidak boleh mengambil, mencuri, merampok, korupsi, mengambil apa yang bukan menjadi haknya, yang bukan menjadi bagiannya. Sama seperti ketika para tentara bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami lakukan? Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan, jangan menerima suap dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu dengan apa yang ada padamu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus Kristus harus mencintai kehidupan, mencintai kemanusiaan. Maka salah satu wujud dari mencintai Tuhan dan mencintai kemanusiaan adalah
jangan pernah berlaku suap, baik penerima maupun pemberi suap. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala cinta kasih Tuhan yang memelihara hidup kami, dan firman-Mu yang berbicara kepada kami pada pagi hari ini menolong kami Tuhan untuk hidup di dalam kejujuran, di dalam kebenaran, di dalam keadilan. Dan kami dapat bersyukur atas setiap apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia ini yang hingga saat ini masih terus dirongrong oleh penyakit korupsi. Merajalela di mana-mana, banyak sendi-sendi di tengah-tengah negara ini telah dirongrong oleh penyakit korupsi. Tuhan Allah, biarlah Engkau memberkati dan memberikan hikmat dan takut akan Engkau bagi kami seluruh masyarakat Indonesia ini. Dimanapun kami bekerja, dimanapun kami menerima tugas panggilan, maka biarlah tugas panggilan kami lakukan dengan sungguh-sungguh setia dan taat kepadamu dan setia kepada bangsa negara ini. Tuhan Allah, ajar kami Tuhan untuk berlaku adil, benar dan jujur. Ajar kami Tuhan untuk terus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami, sehingga kita tidak terlibat untuk mengambil apa yang bukan menjadi hak kami. Tuhan Allah, pimpin kami lewat Roh Kudus-Mu, agar kami terus menjadi orang-orang yang Tuhan pakai, menunjukkan wajah Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan keteduhan, kesejukan, dan kebenaran itu. Bapa dalam surga, berkati kami, berkati keluarga kami, dimanapun berada. Tuhanlah yang senantiasa memelihara kami, memberikan kesehatan dan sukacita bagi kami. Kami akan menjalani hari ini bersama dengan Engkau, bersama dengan kemurahan-Mu, dan di dalam pimpinan Roh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, horas bagi kita semua.